Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Marisa Octaviola dengan NIM 2502 01011147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi adalah penanaman dana atau aset saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk menambah kekayaan, mendapatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan mengalahkan inflasi. Jenisnya itu ada dua, yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan bentuknya itu ada investasi real, yaitu tanah, bangunan, mesin kendaraan, dan investasi finansial ada saham, obligasi, deposito, dan reksadana. Berdasarkan jangka waktu itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Unsurnya yang pertama ada unsur penting investasi, yaitu modal awal, arus kas masuk, arus kas keluar, tingkat keuntungan, resiko, dan jangka waktu investasi. Analisis investasi dilakukan untuk mengetahui apakah proyek menguntungkan, berapa lama modal kembali, berapa besar keuntungan yang diperoleh, dan apakah investasi layak untuk dijalankan. Metodenya dan contoh ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada payback period atau PP, menghitung lama waktu modal awal bisa kembali. Contohnya, modal proyek 100 juta rupiah, arus kas bersih per tahunnya yaitu 50 juta rupiah. Maka payback period adalah 100 juta rupiah dibagi 50 juta rupiah sama dengan 2 tahun. Modalnya kembali dalam waktu 2 tahun. Yang kedua ada net present value, yaitu menghitung selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal, atau memperhitungkan nilai waktu uang. Contoh, investasi awal yaitu 200 juta rupiah. Total nilai sekarang arus kas masuk selama 4 tahun adalah 250 juta rupiah. Maka NPF yaitu 250 juta rupiah dikurang 200 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Karena NPF bernilai positif atau lebih dari 0, investasi layak diterima. Yang ketiga ada metode internal rate of return. Mencari tingkat bunga di mana nilai NPF sama dengan 0 jika IRR lebih besar dari tingkat diskonto atau biaya modal proyek layak diterima. Contohnya, sebuah proyek memiliki IRR sebesar 15%, sementara bunga pinjaman bank atau biaya modal adalah 10%. Karena 15% lebih besar daripada 10%, proyek ini dinilai menguntungkan dan layak dijalankan. Yang keempat, return of investment. Menghitung persentase keuntungan bersih dari total biaya penanaman modal. Contohnya, Anda menanam modal sebesar 200 juta rupiah dan mendapat keuntungan bersih yaitu 50 juta rupiah. Maka ROI-nya yaitu 50 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah dikali 100% sama dengan 25%. Ada faktor atau resiko untuk investasi. Yang pertama, ada besarnya keuntungan. Yang kedua, resiko kerugian. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Yang keempat, tingkat suku bunga. Yang kelima, ada kemampuan perusahaan menyediakan dana. Dan terakhir, umur ekonomis aset. Risiko internalnya yang pertama ada kesalahan perencanaan. Yang kedua, biaya operasional meningkat. Dan yang terakhir, ada penjualan menurun. Risiko eksternalnya yaitu inflasi, perubahan pasar, persaingan usaha, dan kebijakan pemerintah. Kesimpulannya adalah investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Akuntansi manajemen berperan penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan investasi. Lalu metode yang sering digunakan yaitu metode payback period dan juga metode ROI. Investasi yang baik memberikan keuntungan optimal dengan risiko yang dapat dikendalikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.